Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Baik-baik kok Yang, nggak ada tulang yang retak, cuman ya beberapa ototmu cedera aja karena hempasan. Aku akan meresepkan obat pereda nyeri atau entar kamu juga bisa beli koyo buat tambahan. Cynthia memperhatikan lembaran hasil ronsen di depannya. Lalu menuliskan berapa resep yang akan ditebus oleh Jeffy di apotek. Untunglah, kali ini nggak apa-apa. Emang nggak sesakit dulu sih, cuman nyeri dikit banget. Oh ya, kamu malam ini ada kesibukan nggak? Ke rumah aku yuk, ajak Jeffy dengan nada menggoda. Sinta langsung menangkap maksud dari pacarnya itu, tak lain mengajaknya bercinta. Aman kok Yang, aku nggak ada kesibukan, soalnya tunanganku juga lagi ke Bangkok buat seminar, paling bentar lagi aku juga pulang. Kamu serius nggak ngerasain nyeri yang berat dan masih kuat? Umpan disambar, tanpa mesti menggoda lebih barbar. Wanita 30 tahun ini, tahu saja apa yang diinginkan pria dewasa yang keadaan biologisnya sudah terlalu matang. Alah, gini doang Sin, malu aku entar sama anak beladiri yang tiap hari dibanting tapi masih baik-baik aja. Wah, bagus kalau gitu. Jeffy menggigit bibirnya, mulai memikirkan berbagai posisi menggairahkan saat mereka berdua beraksi nanti malam. Kita pulangnya sama-sama aja Yang. Atau gimana? Paling setengah jam lagi aku pulang. Otak Jeffy langsung dikelebati bayangan rumahnya yang berantakan tiada taraf. Untung-untung kali ini meja tamu tak terbelah dua, tapi yang pasti terjadi adalah tebaran sampah bekas ciki di mana-mana, ember di atas meja, sempak dan BH dekat jendela, sapu yang tergolek di lantai, peralatan makan di sofa, setrikaan di meja makan, dan tentunya lemari kaca yang pasti terbuka menganga, karena jelmaan kuntilanak di dalam rumah itu tak peduli lagi dengan apa saja kewajibannya, malah lebih mentingin cekikikan nonton drama Korea. Oh iya, TV satu-satunya sudah tidak ada karena meledak tadi malam. Buat nonton drama sepertinya rada-rada tak mungkin karena smartphone butut Gita tak akan kuat memutar video yang bermega-mega. Berarti kemungkinan si babu kuntilanak itu sekarang lagi bersantai-santai ria di bawah AC sambil menunggu majikannya pulang dari kantor. Yang, gimana? Jeffy langsung terbangun dari lamunannya. Otak Jeffy langsung berputar ke waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua isi rumahnya seperti sedia kala. Dia rasa 2,5 jam bisa untuk memperbaiki semuanya. Sekalian dia akan sewa jasa pembersih rumah panggilan yang bisa disewa per jamnya. Kalau babu pribadinya diharapkan, jangan mimpi ngehancurin semuanya yang ada. Yang, entar ke akunya jam 8 aja ya. Aku mau futsal dulu bentar. Cynthia mengangguk meski kecewa, dia sebenarnya sudah rindu dengan dekapan hangat Jeffy di tubuhnya yang merasa kurang sentuhan dari tunangannya tersebut. Mereka berdua memang partner ranjang yang saling menguntungkan. Tanpa dibebani kewajiban menjaga perasaan, friend with benefit istilah kerennya, tapi lagaknya aja kayak orang pacaran. Ya udah, hati-hati ya, kabarin aku jika sudah di rumah. Jeffy mengangguk, lalu mohon pamit, dan dia pun langsung memacu mobilnya tanpa menebus obat yang telah diresepkan Cynthia. Gadis itu ada di sana, berbaring di sofa sambil mengecek isi HP-nya di ruang tamu. Ketika pintu terbuka, dia langsung ketersiap karena majikannya yang ditunggunya sudah ada di sana. Dia naikkan tubuhnya, lalu berjalan menuju Jeffy yang sedang memegang tas laptop di tangan kanannya. Selanjutnya tanpa banyak berkata-kata, tas itu langsung berpindah tangan lalu diletakkan pada tempatnya di rak dekat ruang kerja. Jeffy benar-benar masih kebingungan. Tumben-tumbenan Gita bertindak seperti ibu rumah tangga yang menyambut suaminya pulang dari kantor, biasanya juga kayak siluman, dimenyanin dulu baru kelihatan. Rumah ini sepertinya tidak ada tanda-tanda yang bisa membahayakan di dalamnya.
Sekilas terlihat jauh lebih rapi dibanding tadi pagi. Semuanya terlihat teratur kecuali sempak dan kutang yang masih tergantung dekat jendela. Wanita ini sangat percaya dengan ilmu-ilmu aneh yang diamalkan sebagian orang dengan media menggunakan benda-benda tersebut untuk mencapai kekayaan instan dengan perantara dukun-dukun. Makanya dia ogah jemur pakaian dalam di luar rumah. Meskipun rumah Jeffy pagar besinya saja tinggi, sistem pengamannya apalagi meski hanya berbasis teknologi. Lagian kalau maling masuk ke dalam rumah ini pun, pasti yang dicari juga isi brankas dan bukan pakaian dalam bekas. Tumben rapi Git, ada apa? Gita langsung menunjukkan muka sedih dan menyesal. Kayaknya dia bertobat karena dimarahi habis-habisan tadi pagi tepatnya setelah Jeffy terjungkal ke lantai. Maaf ya Om, Gita selama ini cuman jadi beban buat Om. Gita akan berusaha bikin rapi rumah ini dan bahagiain Om lebih baik lagi. Sebenarnya pembicaraan ini sudah didengar Jeffy berkali-kali dari mulut gadis ini. Tapi ini kali pertama Gita menunjukkan niat seriusnya setelah 4 bulan bekerja. Lu pakai apa ngerapiinnya? Pakai jasa bersih-bersih online. Enggak Om, Gita nggak punya uang buat bayar mereka. Gita sekarang tergabung di klub art sekomplek. Terus nanya-nanya deh, dan abis itu lakuin deh apa yang mereka perintahkan. Katanya Gita beruntung masih Om pertahankan, karena selama di rumah ini mereka tahu Om gak pernah punya pembantu. Kalau butuh bersih-bersih Om biasanya milih buat sewa orang harian atau pakai jasa online, kan? Jeffy mengiyakan. Sejak Mbak Sumi tak bekerja lagi dengan keluarganya, Jeffy sempat trauma dengan pembantu rumah tangga. Ada dulu yang ketahuan mencuri uang, menggoda papinya, sampai ada yang sempat akan melakukan pembunuhan berencana satu keluarga dengan cara memasukkan racun saat sarapan pagi mereka. Sudahlah, sejak saat itu sangat sulit mempercayai orang saat mereka bertiga harus terbaring sakit dan hampir menjemput kematian. Untung saja, kali ini meskipun kerja Gita tak ada yang benar, tapi semua yang dia lakukan murni karena kecerobohan bukan mengerjai majikan. Git, semua aman kan? Aman Om. Jeffy memperhatikan sekelilingnya, meski masih terdapat debu-debu yang tertinggal, tapi penampakannya masih wajar. Yang paling penting dari semuanya adalah semua pada tempatnya kecuali sempak dan BH. Git, lu jemur pakaian dalam lu dulu di dalam kamar deh. Nggak bagus letaknya di situ, Cynthia mau datang ke sini. Om, tapi kamar Gita kan nggak ada jendela. Gimana mau kering entar? Pokoknya lu pindahin dari sini. Gita langsung tergopoh-gopoh mengambil tiap-tiap pakaian dalam yang digantungnya dengan hanger di jendela. Aduh ujian iman apalagi ini, paha mulus Gita sekarang semakin terekspos karena posisi jarik itu terangkat saat mengambil benda itu dengan berjinjit. Di dalam celana Jeffy kini sudah berkedut-kedut tak karu-karuan, sudah tak kuat menahan birahi dari tadi pagi. Satu tamparan dialamatkan Jeffy pada pantat Gita yang kenyal dan padat. Hilang rasa penasaran setengahnya meski Gita segera mengusap bagian belakangnya karena kesakitan. Apa sih Om, sakit amat tahu. Lu aja yang nggak tahu enaknya gimana. Jawab Jeffy nakal. Ih mesum. Gita segera menghindar, jangan sampai om ini membuat semuanya jadi lebih buruk lagi. Jeffy memperhatikan Gita yang pergi dengan air ludah yang menetes. Secara bodi memang Gita menang telak dibanding Cynthia yang ceking karena diet ekstrimnya tak mengikuti kaidah kesehatan. Kalau masalah wajah, Cynthia memang menang telak karena darahnya campuran Eropa. Kalau diranjang, entahlah, karena Gita belum pernah diuji coba sampai sekarang. Cynthia datang lebih awal, karena Jeffy berpura-pura jika futsalnya batal. Gita yang membuka pintu gerbang dan pintu rumah langsung terkagum-kagum dengan dokter cantik yang satu ini. Beberapa minggu yang lalu saat melihatnya terakhir kalinya dia tak sekurus ini, tapi sekarang dia terlihat lebih mempesona karena tubuhnya lebih kurus sehingga bahunya lebih kelihatan indah dibanding sebelumnya. Bak, omnya lagi mandi, tunggu di sini aja ya. Diminum dulu mbak jusnya.
Itu bukan jus buatan Gita. Cynthia pasti sudah trauma dengan sirup kemanisan yang pernah pembantu rumah tangga ini sodorkan. Oleh karena itu, jus kemasan adalah solusi untuk dokter cantik yang berstatus pacar ilegal majikannya ini. Jeffy masih sering bawa cewek lain ke sini, Git. Gita berpikir sebentar, tapi suara Jeffy dari arah tangga sudah membuat jawabannya terbuyarkan. Bak, Gita ke belakang dulu. Om Jeffy-nya sudah datang. Saat Jeffy berpapasan dengan Gita yang hendak memisahkan diri dari tamunya, tercium bau wangi yang maskulin dari majikannya yang baru membersihkan diri tersebut. Pakaian om-om 38 tahun itu adalah kemeja santai yang dua kancingnya dibuka ditambah celana dengan panjang selutut. Kelihatan banget tebar pesonanya terhadap dokter cantik itu. Langsung ke atas aja yuk, Sin. Tawar Jeffy langsung disambut Cynthia dengan bangkit dari kursi. Dan seperti biasa, Gita tahu, kalau tamu wanita majikannya itu sudah naik ke lantai 2, maka artinya akan pulang pagi hari, akan ada suara erangan berkali-kali diikuti teriakan enak, dan tentunya ranjang dipastikan akan berderik-derik bunyinya sampai dini hari. 2 hari kemudian, Git, lu daftarlah ke Universitas Harapan Rakyat. Udah ada pengumumannya tuh kabarnya. Coba lu buka websitenya. Kalau bisa, lu daftar di sana aja. Gita yang sedang malas-malasan membersihkan jendela, langsung antusias. Dia lemparkan kain lap yang dipegangnya tadi tak tahu arah, lalu berlari menuju Jeffy yang sedang menghabiskan sarapannya. Serius om, Gita boleh daftar? Ya Allah, Gita akhirnya kuliah. Gita nggak mimpikan om. Gita mencubit pipinya yang sedikit cubi, memastikan jika dia tak bermimpi sekarang ini. Jeffy yang melihat kejadian itu berpikir jika pembantunya itu tambah lucu saja tingkah polanya hari demi hari. Iya boleh, tapi utang lu nambah ya, makanya lu mesti cepat lulus, biar entar bisa kerja di tempat yang lain dan bayar utang lu itu. Gita melonjak kegirangan. Mimpinya benar-benar tercapai meski bukan berkuliah di universitas negeri dan bukan juga di universitas swasta dengan kualitas terbaik, tapi Gita cukup berbangga hati karena selama ini berkuliah di universitas mana saja adalah sesuatu yang diidam-idamkannya dari dulu. Bahkan di kampungnya saja, yang sarjana hanya bisa dihitung jari dan biasanya menempati posisi tinggi di instansi. Gita sekarang jadi tak sabar menjadi agen perubahan yang nantinya dapat berkontribusi setelah dia pulang ke kampungnya nanti. Entar kalau udah mau kuliah, tolong style kampungan lu mesti diperbaiki, ini kota bukan desa lu yang sekolah pun masih bisa pakai sandal jepit. Ingat selama lu kuliah gue yang akan jadi wali lu, jadi jangan bikin ulah di sana, rajin belajar. Abis dari kampus harus pulang ke rumah buat kerja bukannya keluyuran, ikut organisasi apapun harus sepengetahuan gue karena gue nggak mau lu ujung-ujungnya jadi teroris yang meledakkan diri di keramaian, dan terpenting jangan pacaran karena itu bisa bikin lu kehilangan fokus selama kuliah dan bekerja. Semua aturan Jeffy bisa Gita terima kecuali satu hal yakni dilarang pacaran. Gita padahal sudah menunggu ini seumur hidupnya. Dulu dia tak pacaran karena harus fokus merawat ibunya, berdagang makanan titipan dan secara usia dia masih sangat labil untuk menerima ucapan cinta dari mulut seorang pria. Tapi sekarang, setelah semuanya sudah matang, niat itu tetap tak bisa diwujudkan. Padahal kan Gita juga pengen ungu-unguan sama seorang pangeran berkuda yang datang dari miliaran manusia, masa majikannya aja sih yang boleh bawa wanita sembarangan ke rumah dan tidur berdua sampai pagi menjelang, sedangkan Gita boro-boro kayak gitu, dicuit-cuitin sama satpam tetangga aja. Jeffy langsung naik pitam dan marah-marah seolah-olah hanya membesar-besarkan masalah yang kecil adanya. Om, Gita mau pacaran, kan Gita udah besar kata om waktu itu. 6 bulan lagi aja negara udah ngizinin Gita menikah menurut undang-undang, pinta Gita memelas. Ini bukan masalah usia lu cukup atau enggaknya Gita, tapi masalah komitmen dan tanggung jawab. Ingat, lu itu di sini bukan hanya untuk kuliah,
tapi juga bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk nyicil semua utang-utang lu itu. Kalau pacar lu banyak ngambil waktu lu entar gimana? Rela lu. Terus kalau pacar lu ngambil keperawanan lu entar gimana? Apa lu tega lihat orang tua lu nangis di alam sana karena ulah lu yang bikin dosa? Ingat Git, lu pasti udah nyaksin kan brengseknya gue kan? Itu tak menutup kemungkinan laki-laki di luar sana juga berbuat hal yang sama. Kebanyakan dari kami berprinsip kawin tak perlu pakai surat, cukup pakai urat atas dasar sama-sama suka. Jelas Jeffy dengan sedikit mengeluarkan nada membentak. Nggak semua laki-laki kota kayak gitu om, di drama banyak kok cowok baik banget dan tinggal di kota. Ganteng, baik, kaya raya, dan tentunya sempurna. Gita nggak sabar ketemu yang tipe kayak gitu entar di kampus. Hufet, ini nih jadinya kalau cewek remaja dikasih asupan drama tanpa tahu dulu kehidupan nyata kerasnya seperti apa. Jadi masih terlalu naif untuk menilai semuanya. Dia masih percaya ada pangeran yang akan menyelamatkan kehidupan buruknya dengan tanpa pamrih dan sukarela. Git, sini deh. Kenapa om? Ke sini, gue bilang. Perintah Jeffy semakin keras. Gita tergopoh-gopoh berjalan ke dekat Jeffy yang sudah berkacak pinggang. Tek. Satu jentikan jari dilepaskannya ke jidat Gita yang masih sedikit bengkak karena terantuk pintu 2 hari yang lalu. Sebal. Tentu saja, karena susah sekali bagi Jeffy untuk memberikan pengertian ke gadis yang sepertinya telat pubertas itu. Om, sakit ih, suka main kekerasan deh ih. Gita mengusap-ngusap jidatnya yang pedih karena hentakan jemari Jeffy. Tapi majikannya itu bukan kasihan malah sekarang memberikan ancaman. Lu pacaran atau kuliah, pilih salah satu, dan keputusannya maksimal entar sore waktu gue pulang kerja. Cuman sekali kesempatan doang, ingat itu, dan gue pastikan gak ada kesempatan kedua, tegas Jeffy sekali lagi. Jeffy mulai meninggalkan Gita yang masih sebal dengan opsi yang Jeffy berikan. Hari ini terpaksa dia harus berpikir keras untuk memilih antara nafsu atau masa depannya yang harus dia perjuangkan. Enak kali ya punya pacar, bisa diperhatiin, bisa curhat masalah pribadi tanpa merasa sungkan, dan itu, Gita ingin sekali merasakan bagaimana bibir laki-laki menempel di bibirnya untuk pertama kali. Mungkin rasanya akan menakjubkan dan akan diingat olehnya untuk selamanya. Lupakan. Ada pepatah lama mengatakan kejarlah dulu cita-cita, karena jodoh akan menurut seiring kesuksesan seorang manusia. Sepertinya memilih mencari jodoh terlebih dahulu dan menyingkirkan cita-cita yang telah tertanam dari lama bukanlah ide yang cemerlang. Lebih baik Gita singkirkan keinginannya yang demikian, lalu fokus pada impiannya untuk kuliah saja. Mana tahu entar bisa sesukses majikannya. Kuliah sampai S2 sampai luar negeri pula titelnya. Keren sekali rasanya jika dia bisa bicara bahasa asing tanpa terbata-bata. Gita cek kembali web universitas yang ditujunya itu. Hari ini dia berencana mengirim soft filenya terlebih dahulu dengan men-scan beberapa dokumen di RT sebelah. Lalu siang ini juga akan dia kirimkan beberapa persyaratan online sehingga besok pagi harusnya dia bisa menyerahkan berbagai persyaratan ke universitas yang dimaksud. Gita menjadi tambah semangat di rumah, berbeda dengan Jeffy yang sedang pusing bukan kepalang duduk di meja kantor. Aluna yang baru saja datang berkunjung, melabrak pacarnya itu habis-habisan. Wanita yang sering ditipu Jeffy itu, kini mengetahui salah satu aib Jeffy yang akibatnya sepertinya fatal sekali saat ini. Bisa menghancurkan semua fondasi hubungan yang terjalin di antara mereka berdua selama 1,5 tahun. Jeff, apa ini? Kamu video call mesum sama sahabat aku sendiri ya Jeff? Keterlaluan kamu. Aluna menghempaskan bukti-bukti perinan percakapan Arum dan Jeffy. Termasuk screenshotan bukti saat mereka melakukan VCS berdua. Aluna kini menyerangnya lengkap dengan kronologis semuanya, bahkan dia sudah seperti jaksa penuntut perkara dalam persidangan, karena apapun bukti disusun rapi,
sampai saat Jeffy membolak-balik pun terdapat bagian yang diwarnai Aluna dengan stabilo, yang memperkuat bukti pengkhianatan sejati. Saat merayu Arum, Jeffy sering mention nama Aluna dan berharap bisa meninggalkan pacarnya itu lalu menjalani hubungan serius dengan Arum. Namanya juga laki-laki, kalau kepengen dan kepepet aja otak sama hati suka tidak sinkron jalannya. Yang penting dapat dulu, urusan lain mah belakangan. Alah, rekayasa itu. Lagian screenshotan apa sih? Nggak ada apa-apa, editan ini. Jeffy berusaha santai dengan melemparkan kembali kertas-kertas tadi, tapi mata Aluna sudah benar-benar seperti orang ingin menelanjangi kesalahannya bulat-bulat. Kamu chatan sama dia kan malam tadi? Aku tahu karena kami kemarin ada piyama party buat ngerayain pra-pernikahan Via yang mau diadakan minggu ini, dan kebetulan aku lihat Arum sibuk sendiri bolak-balik kamar mandi. Akhirnya dia tidur baru dini hari setelah kita semua tidur. Untung aku bangun lebih pagi buat salat subuh, saat semua cewek lain tertidur. Aku lihat HP Arumi bunyi-bunyi karena ibunya nelpon lalu juga ada pemberitahuan dari kamu ngucapin, "Selamat pagi sayang," ke dia. Dari sana aku tahu semuanya, bagaimana bisa pacar aku yang fotonya sama, nomornya sama, bahkan namanya sama ngirim chat ke sahabat aku sendiri. Setelah ditelusuri aneh-aneh lagi chatnya sampai ngejelek-jelekin aku. Bisa-bisanya ya kamu ngerusak persahabatan aku sama Arum. Kelewatan kamu, Jeff. Aluna sudah siap dengan tamparannya yang mengarah ke muka Jeffy. Tetapi laki-laki itu segera menangkis tangan Aluna dengan secepat kilat. Kita sudah pacaran 1,5 tahun Lun, tapi kamu selalu beralasan gak siap dengan menikah. Kamu lebih mentingin pendidikan kamu dan nyingkirin rencana aku buat nikahin kamu segera. Aku ini laki-laki Lun, butuh kehangatan seorang wanita. Aluna tak dapat menerima alasan Jeffy yang demikian. Baginya, sebuah hubungan harus dibangun dengan komitmen dan kesetiaan tanpa harus mengutamakan nafsu belaka. Oke kalau itu alasan kamu. Tapi bukan teman aku juga Jeff, kamu bikin hubungan persahabatan aku rusak sama dia. Kamu gila ya Jeff. Aluna mulai terisak menangis. Wanita yang menangis menurut Jeffy selalu tampak membingungkan. Apalagi kalau kondisinya seperti ini, di pihak yang paling disalahkan, minta maaf pun pasti harus merendahkan diri serendah-rendahnya dan itu pun belum tentu juga dimaafkan. Sebenarnya sebelum bertemu Arum di aplikasi badut itu, Jeffy sudah sering juga bermain mata ketika Aluna membawa Arum saat mereka bertemu. Mungkin paras Jeffy yang menawan dapat meluluhkan hati dan menghilangkan kesadaran Arum yang sejatinya dulu adalah mantan santri yang barusan menyandang status janda karena menolak keinginan poligami dari mantan suaminya. Entah takdir atau bagaimana, aplikasi itu akhirnya mempertemukan mereka sehingga terjadi percakapan intens dan dilanjutkan pada WhatsApp pribadi keduanya. Masalahnya, mereka bukan bicara tentang hal biasa, tetapi sudah menyinggung ranah pribadi akibat pintarnya Jeffy melakukan bujuk rayu yang tak bisa terelakkan janda itu dengan iman yang dimilikinya. Jadinya mereka semakin dekat serta sering melakukan video call dan chat mesum di malam-malam tertentu karena atas dasar suka sama suka. Kita putus ya Jeff, aku nggak bisa gini terus sama kamu. Nggak bisa. Aluna mulai melangkahkan kakinya keluar ruangan, tapi segera ditahan lengannya oleh Jeffy dengan sekuat tenaga sampai wanita 29 tahun itu kesakitan dibuatnya. Tunggu Aluna, urusan kita belum selesai. Maafin aku ya, kan cuman sekali ini saja aku bikin kesalahan ke kamu, aku hilaf Aluna. Jeffy mengatakannya dengan keras, tapi Aluna menjawabnya dengan tegas. Iya, aku tahu cuman sekali. Tapi Jeff aku nggak bisa diginiin sama sekali. Nggak bisa, kesempatan kamu cuman sekali. Dulu kamu pernah janjikan kalau kamu nggak bakal bikin kesalahan apapun agar kamu aku menangkan dari Rio, Bagas, dan Dito. Tapi apa sekarang, kamu nikam aku lewat teman aku, kelewatan kamu, Jeff. Napas cewek berkerudung merah muda itu sudah memburu. Dadanya bergejolak hebat.
dia kecewa karena dicurangi dengan cara seperti ini. Sebenarnya Jeffy bisa dibilang beruntung, karena dari sebanyak itu catatan perselingkuhannya, hanya satu saja yang ketahuan, dan itu cuma Arum saja. Andaikan Aluna juga tahu tentang Cynthia, Dahlia, Melati, dan lainnya yang malah sudah berbagi ranjang dengannya, tak tahu apa yang mau dikata, pasti Jeffy akan disunat untuk kedua kalinya oleh pria berotot di luar pintu kaca itu atas perintah Aluna. Lun, maafin aku ya, aku janji nggak bakal ngulangin lagi. Sumpah Lun. Mohon Jeffy dengan penyesalan yang luar biasa sekali bergejolak di dalam dadanya. Tak akan pernah ada pernikahan di antara kita berdua. Aku akan suruh ayah membatalkan kerja sama dengan perusahaan travel kamu, dan mulai sekarang pergi dari hidup kamu. Jeffy yang tersadar dengan berapa uang-uangnya yang terancam terbang karena batalnya kerja sama antar dua perusahaan itu, lalu mengejar Aluna untuk minta maaf dan kalau bisa sujud-sujud di kaki wanita itu, tapi sayang bodyguard Aluna sudah sigap menyelamatkan majikannya dari kejaran buaya darat tersebut. Hufet, benar-benar siang yang buruk untuk seorang Jeffy yang menawan. Di rumah, sebelum Jeffy pulang, Gita punya kebiasaan baru, yakni membaca rangkuman materi SMA untuk persiapan mengikuti ujian masuk internal Universitas Harapan Rakyat. Dia terlihat fokus sambil menunggu majikannya pulang jam 5. Semoga saja lebih cepat karena dia tak sabar memberitahu Jeffy tentang keputusannya ditambah embel-embel memperlihatkan antusiasmenya terhadap pilihannya tersebut. Gita sudah selesai dengan semua persyaratan dan pendaftaran online, sekarang tinggal pembayaran dan pengantaran berkas yang butuh disetorkan ke pihak universitas. Gayung bersambut, Jeffy kini pulang lebih cepat tapi sekarang datang dengan muka tertekuk dalam. Bahkan saat Gita membukakan pintu untuk majikannya itu, Jeffy tak menyapa sama sekali dan malah diam seribu bahasa yang membuat Gita kebingungan sendiri terhadap majikannya tersebut. Tumben-tumbenan, biasanya semarah apapun Jeffy terhadap Gita pasti tak akan pernah absen dengan menyebutkan namanya saat pulang kerja. Lah sekarang, sepertinya tuan muda itu lagi sakit gigi karena tersenyum pun sepertinya bibirnya tidak sudi untuk dilekukkan. Om kenapa? Om sakit. Gita mengecek kening Jeffy, tapi laki-laki itu terus berjalan menjauhi. Kesimpulannya Jeffy tak sakit fisik mungkin lagi sakit hati. Om, jangan diamin Gita gini dong, Om kenapa? Gue butuh istirahat ke kamar dulu Git, lagi pusing gue. Jeffy terus berjalan ke arah tangga, dan Gita terbirit-birit mengikutinya dari belakang. Gita bikin teh panas untuk Om Jeffy ya. Nggak usah, teh panas lu rasa air kobokan, tambah nggak mood gue kalau minum itu. Tolak Jeffy. Ya udah atuh, sirup gimana? Tawar Gita lagi. Sirup lu bikin gue bengek 3 hari 3 malam. Ya udah, kalau kopi instan. Gue nggak suka kopi instan Gita, sampai kapan harus gue bilang, gue nggak suka itu. Gue hanya butuh tidur sekarang dan jangan lu ganggu. Gita akhirnya pasrah, lalu kembali duduk di sofa tadi, membaca kembali rangkuman pelajaran yang pernah dia pelajari sewaktu SMA, tapi kini dia kurang berkonsentrasi karena penasaran ada apa dengan majikannya tersebut. Bersambung.